Ada alasan yang penting yang saya jadikan acuan. Kenapa saya milih ekspor? Pertama, karena biaya produksinya adalah rupiah. Dan saya jualnya. Ya, berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta quest, masih di channel Mas Dap Indonesia. Jadi, para Mas Daber, semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat, terbebas dari segala macam mara bahaya, termasuk kita luput dari pandemi yang sedang melanda negeri ini. Oke, jadi untuk vlog kali ini Mas Dap ingin menampilkan mengenai kegiatan di saat Mas Dap mengisi seminar di forum Trade Expo Indonesia 2019 di BSD Serpong. Jadi seperti apa untuk kalian para Mas Daber yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, supaya bisa mendapatkan update-update mengenai video-video tentang ekspor, silakan diberikan likes, di share, di komen, dan tentu saja di subscribe. Jadi untuk forum seminar pada waktu itu diselenggarakan pada event Trade Expo Indonesia, itu skalanya nasional, yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM yang memang produk-produknya dipersiapkan untuk kegiatan ekspor, ya. Dan waktu itu kehadiran Mas Dap itu diundang oleh pihak dari jalur.com sebagai penyelenggara seminar, dan didokumentasikan kegiatan ini oleh rekan dari Habibie Academy. Jadi seperti apakah isi dari seminar yang Mas Dap lakukan pada saat itu? Silakan ikuti video berikut ini. Betul. Ada alasan yang penting yang saya jadikan acuan. Kenapa saya milih ekspor? Pertama, karena biaya produksinya adalah rupiah. Dan saya jualnya falas. Oke, dolar. Bisa dolar, bisa pound sterling, bisa euro. Teman-teman bisa tahu sendiri perkembangan mata uang dunia seperti apa. Ya. Jadi usaha ekspor itu kalau kita jualan seperti umumnya perusahaan jualan, pasti menentukan margin laba, betul kan? Betul. Di ekspor, di luar margin laba, kita punya margin falas, selisih kurs. Oh, rate-nya ya, Ya, perbedaan itu rate-nya yang ya. membuat saya nggak mau berpaling dari ekspor. I see. Boleh, Jadi boleh. kalau jahat-jahatnya ini kita ngomong ya, kondisi kacau balau itu eksportir seneng. Karena apa? Rate-nya Rupiahnya jatuh, dolarnya naik. Oke. Gitu. Kalau teman-teman mau mengawali sebuah usaha ekspor apapun itu, ya, jadi nggak harus kerajinan, apapun itu yang berorientasi ekspor, saya sarankan tentukan produknya dulu dari awal. Jangan angen-angen ekspor tapi nggak tahu produknya apa. Oke. Tujuannya adalah penguasaan terhadap produk. Ya. Jadi seperti saya tadi ceritakan, saya mau jual ini nih, dari sumber material sampai dengan barang itu selesai, saya harus menguasai dulu. Jadi di saat kita itu harus bersaing, berkompetisi, kita bisa mengambil on the spot decision, bahwa oke, saya berani dengan angka segini karena saya udah tahu. Hulu ke hilirnya udah Iya, tahu hulu ya. sampai Betul. hilir kita kuasai. Satu produk dulu kita kuasai. Ya, itu. Untuk mengawali dan meminimalisir modal, waktu itu saya itu menawarkan produk melalui yang namanya buying agent. Wah, agent. Menarik nih, gimana nih, Ya, Mas? buying agent itu adalah satu perwakilan yang ditunjuk oleh customer untuk bertindak dan berhak mengambil keputusan atas nama buyer. Oh. Jadi kita mau jual produk itu ke Amerika, nggak perlu ke Amerika, cukup ke kantornya buying agent. Di mana aja tuh, Mas, kalau di Indonesia? Di Indonesia mayoritas di Jakarta, Oh. di Bali, di Surabaya, dan di beberapa kota-kota ibu kota provinsi ada. Nah, ini yang menarik, yang namanya buying agent yang ditunjuk oleh pihak buyer atau customer, kita tidak mengeluarkan
komisi sedikit pun. Oke. Ya, lain kalau broker, bedakan. Broker itu dia hanya mempertemukan. Kalau buying agent, dia dari proses awal offer produk sampai dengan produk itu di order itu dia ikut bekerja. Oke. Bukan kita dilepas, enggak. Jadi follow up pekerjaan itu melalui buying agent. Oke. Nah, di situ sampai dengan nanti placing order, bayarnya kita jalankan produksi, payment langsung dari buyer ke kita, tidak lewat agent. Berarti agent nggak megang duit ya sebenarnya ya Mas ya? Tidak diizinkan memegang duit. Kalau dari sisi pembayaran lebih cepat perputarannya kalau direct buyer. Ya, sebagai gambaran begini, kalau kita lewat agent itu rata-rata sekarang mereka melakukan pembayaran pada hitungan 60 hari setelah kontainer berangkat. Oke. Lama juga ya? 60 hari Mas? 60 rata-rata ya, saya nggak mengatakan semua. Rata-rata sekarang trennya 60 hari setelah kontainer berangkat. Dari Artinya, kontainer berangkat ya, sampai diterima dari itu biasanya kontainer berapa lama berangkat, Mas? Kalau kontainer berangkat ke Amerika itu rata-rata 25-30 hari. Oke, udah selesai sampai custom juga itu? Sudah Oke. masuk warehouse mereka. Oh, udah sampai bayar ya? Jadi sekarang bayar pinter. Oke. Mereka sampai jualan dulu baru bayar. Oh. Ya, benar. kalau dulu masuk warehouse mereka bayar, sekarang enggak. Mereka minta stok berarti ya Mas? Iya. Jadi kebetulan buyer yang saya bicarakan itu buyer yang dia punya jaringan toko ribuan. Ya, jadi mereka pasti harus nyetok. Jadi seperti sekarang saya duduk di hadapan teman-teman, saya sudah megang pekerjaan sampai 2020. Wih. Jadi PO-nya sudah sampai ke sana, meskipun eksekusi produksinya belum. Berarti Mas Thomas sudah nggak nyari order lagi, ini tinggal terima-terima ya, kipas-kipas Ya, berarti ya? tetap nyari, tetap, Udah sampai 2020 Thomas? tetap nyari. Tapi Dengan model direct buyer, itu kita dimudahkan di perputaran modal. nah, cash flow-nya ya? Ya, tapi kesulitan di marketingnya. Ya, ini jadi pembedanya begitu. Jadi kalau saya punya buyer direct, mereka setuju sampel ini, place order, langsung transfer DP. DP saya putar untuk produksi kan. Barang itu selesai, langsung masuk. Begitu kontainer berangkat, misalnya hari yang sama dokumen bisa saya selesaikan, bayar hari itu juga. Jadi nggak ada delay payment, nggak perlu nunggu 30 hari atau 60 hari gitu loh. Artinya perputaran uang lebih cepat. Itu terbantu untuk kita yang ngawali. Cuman untuk marketingnya agak sulit kalau kita mengawali dengan direct buyer. Karena biasanya ya, direct buyer itu melihat tren dari buyer-buyer besar yang lewat agent. Oke, demikian jadi dari video tersebut para Masdaber bisa mengetahui mengenai garis besar dari apa yang perlu dilakukan jika para Masdaber ingin memulai kegiatan ekspor sendiri. Jadi beberapa poin itu adalah merupakan garis besar atau urutan-urutan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan di dalam mempersiapkan usaha kita untuk bisa memasuki bidang ekspor. Tentu saja masih banyak hal-hal yang belum tersampaikan pada video tersebut, namun demikian garis besarnya sudah Masdab sampaikan. Bila mana kalian para Masdaber dan viewers dimanapun berada menginginkan informasi yang lebih lengkap, lebih komprehensif, silahkan ikuti terus vlog-vlog Masdab di channel Masdab Indonesia, dan tentu saja supaya kalian tidak tertinggal update-update-nya, silahkan di subscribe mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini dari awal sampai dengan akhir, dan tentu saja harapan Masdab semoga dunia ekspor di Indonesia segera bangkit setelah pandemi ini berlalu, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sekali lagi matur nuwun, salam Indonesia.